Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Rizky Arga Putra dengan NIM 21110311395 dari Prodi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Rombel 7 Agama Hindu. Di sini saya akan menjawab jawaban dari ulangan tengah semester Agama Hindu. Soal nomor 1. Tuhan adalah kebenaran. Tuhan ada di mana-mana. Jangan pernah bersandar pada ketidakbenaran dalam keadaan apapun. Jika mengikuti jalan ketidakbenaran, kita tidak akan dapat mengembangkan kasih. Maka dari itu, kembangkanlah kasih sepanjang waktu. Berilah contoh dalam kehidupan sehari-hari bagaimana mengembangkan kasih kepada seluruh ciptaan yang widi dengan mengikuti kebenaran. Jawaban: agama Hindu menuntut seluruh umatnya untuk mengasihi seluruh ciptaan yang widi. Konsep untuk saling mengasihi sesama makhluk ciptaan Sang Yang Widi juga diajarkan dalam konsep Trihita Karana, yakni palemahan, hubungan manusia dengan alam sekitar, pawongan, hubungan manusia dengan manusia. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yakni: pertama, rutin melaksanakan dana punya di pura-pura dan memberikan bantuan kepada orang yang memerlukan. Kedua, merawat hewan dan tumbuhan dengan penuh kasih sayang, seperti memberi makan secara teratur. Ketiga, saling tolong-menolong kepada sesama umat manusia. Soal nomor 2. Dengan mengucapkan mantra yang benar dan berulang akan membawakan ketenangan pikiran. Jelaskan sesuai dengan konsep Bhakti Marga mengapa hal itu bisa terjadi. Jawaban: dalam konsep Bhakti Marga dijelaskan mengenai ajaran untuk berbakti dan mencintai Yang Widi serta sesama. Dalam mengucapkan mantra dengan benar dan berulang-ulang, ini merupakan bentuk bakti dan cinta kita kepada Yang Widi. Dan oleh karena itu, Sang Yang Widi akan memberikan kita ketenangan lahir dan batin. Dengan mengucapkan mantra dengan benar dan berulang, akan memberikan kita energi positif dan menghilangkan energi negatif. Soal nomor 3. Sesuai dengan konsep catur marga, berikan contoh pengalaman hidup yang pernah Anda alami yang ada hubungan dengan renungan berikut. Apapun perbuatan yang kau lakukan, engkau akan menuai hasil yang sepadan. Maka dari itu, engkau harus mengembangkan moralitas dan meresapkan nilai-nilai kemanusiaan. Ketika makanan menjadi basi, tidak ada gunanya menyimpan makanan tersebut, karena itu akan menjadi semakin basi. Engkau mungkin saja menyembunyikan dosa-dosamu dari masyarakat, namun engkau tidak akan dapat menyembunyikan apapun dari Tuhan. Jawaban: dari renungan ini memiliki kesamaan dengan konsep karma pala dalam ajaran agama Hindu, yang memiliki arti apapun perbuatan yang kau lakukan saat ini, maka hasilnya akan kau terima kemudian. Jika berbuat baik, maka hasilnya akan baik pula. Sedangkan jika berbuat buruk, maka hasilnya kau juga akan mendapatkan hal yang buruk. Adapun contoh yang pernah saya alami dalam kehidupan berkaitan dengan renungan tersebut, yakni saya pernah dengan sengaja mengambil uang adik saya secara diam-diam. Dan pada suatu hari saya kehilangan uang dengan nominal yang sama saat saya mengambil uang adik saya secara diam-diam. Walaupun dosa yang saya lakukan tidak diketahui orang lain, tapi dosa tersebut tidak dapat disembunyikan dari Tuhan. Soal nomor 4. Sebelum meditasi, cucilah muka, tangan, serta kaki, atau Anda mandi untuk membersihkan badan dari kotoran sekaligus membuat badan Anda segar. Duduklah dengan memakai alas dari kain, tikar, atau selimut. Posisi punggung tegak lurus dan tangan diletakkan di pangku dalam posisi rileks. Pejamkan mata serta tenangkan pikiran beberapa detik. Setelah itu ucapkan mantra.
Jelaskan masing-masing tahapan berikut. Jawaban. Tahapan meditasi. Yang pertama, sebelum meditasi cucilah muka, tangan, serta kaki atau mandi. Hal ini untuk membersihkan badan dari kotoran yang bertujuan untuk membuat badan menjadi segar kembali, menjadi lebih tenang, dan dapat memfokuskan pikiran. Duduklah dengan memakai alas dari kain, tikar, atau selimut. Bertujuan untuk menghindari tubuh fisik kontak dengan langsung dengan energi gravitasi bumi. Posisi punggung lurus dan tangan diletakkan di pangkuan dalam posisi rileks. Ini bertujuan untuk menghindari bangkitnya api kundalini atau kundalini sakti tanpa disadari. Adapun 3 nadi utama yaitu Ida, Pinggala, dan Susuma. Di dalam tulang punggung, pergerakan yang lurus akan membuat hilangnya rasa kantuk dan membuat kita lebih konsisten. Posisi tangan menghadap ke depan dengan posisi 3 jari. Pejamkan mata, serta tenangkan pikiran beberapa detik. Setelah itu, ucapkan mantra. Hal ini bertujuan untuk memusatkan pikiran kepada Sang Yang Widi, dan pengucapan mantra bertujuan untuk memusnahkan energi negatif di sekitar. Soal nomor 5, jelaskan hubungan yoga surya namaskara dan pranayama terhadap kesehatan, dan contoh pranayama yang cocok untuk asana tersebut. Gambarkan rangkaian yoga surya namaskara yang Anda ketahui dan apa maknanya. Jawaban. Hubungan antara yoga surya namaskara dan pranayama terhadap kesehatan yakni hubungan yang sangat erat, karena bisa menciptakan suatu keseimbangan antara kondisi jasmani dan rohani, serta menciptakan ketenangan fisik dan batin. Contoh pranayama yang cocok untuk asanas yakni Anulom Vilana Pranayama. Gambarkan rangkaian yoga surya namaskara dan maknanya. Yang pertama adalah pranamasana atau sikap berdoa dengan mengucapkan mantra Om Mitra Nama, penghormatan kepada semua makhluk. Memiliki makna yaitu melambangkan sikap penghormatan pada sumber segala kehidupan, yang tak lain adalah matahari. Yang kedua, Hasta Uttasana, posisi tangan diangkat. Ucapkan mantra Om Revaye Nama, artinya penghormatan kepada yang bersinar. Memiliki makna untuk menerima berkah dengan mengarahkan seluruh tubuh ke atas yang bertujuan pada sumber sinar. Yang ketiga, Uttasana, sikap berdiri membungkuk ke depan dengan mengucapkan mantra Om Suryaya Namah untuk penghormatan kepada penyebab segala aktivitas. Memiliki makna bahwa materi aspek yang bergairah sebagai dewata, yaitu Dewa Surya dan Sang Surya. Anjaneyasana atau Asvajansalasana, mengucapkan mantra Om Baneva Nama untuk penghormatan kepada Sang Menyinari. Memiliki makna memohon berakhirnya kegelapan malam dari kebodohan dan menjadi terang kebenaran. Yang kelima, Adda Mukha Sayasana, Parvatasana atau sikap gunung. Om Kagaya Nama, penghormatan kepada Ia yang bergerak melintasi langit. Memiliki makna penghormatan kepada Sang Surya merupakan ukuran waktu dan kemajuan dalam hidup. Yang keenam, Astanga Namaskara, mengucapkan mantra Om Pusna Nama, penghormatan kepada pemberi kekuatan dan makanan. Memiliki makna persembahan seluruh keberadaan diri kita dengan harapan semoga Sang Surya atau matahari selalu memberkahi kekuatan baik fisik, mental, dan spiritual serta makanan kepada kita. Bhujangasana atau pose kobra dengan mengucapkan mantra Om Hirayana Garbhaya Namah, penghormatan
penghormatan kepada sang diri kosmis keemasan memiliki makna untuk menghormati matahari dengan sikap pujangasana dan memohon kebangkitan kreativitas. Nomor 8, Adho Mukha Savanasana. Ucapkan mantra Om Mani Raja Namah. Penghormatan kepada sinar matahari memiliki makna memohon suatu penerangan sejati dan kemampuan membedakan antar baik dan benar, dan nyata dan tidak nyata. Anjaneyasana. Ucapkan mantra Om Aditya Namah. Penghormatan kepada putra Aditi memiliki makna penghormatan kepada Aditi, ibu kosmis yang tak terbatas. Pada Hasana, dengan mengucapkan mantra Om Savitri Nama, penghormatan kekuatan pendorong dari matahari memiliki makna penghormatan kepada Savitri untuk mendapatkan kekuatan pendorong kehidupan dari sang surya. Nomor 11, Hasta Uttasana. Dengan mengucapkan mantra Om Akarya Nama, penghormatan kepada yang layak dipuja memiliki makna penghormatan pada sumber energi kehidupan yaitu matahari. Dan yang terakhir, dengan mengucapkan mantra Om Bagaskara Nama, penghormatan kepada matahari yang mengaturkan pada pencerahan memiliki makna sebagai semoga matahari mengungkapkan jalan kepada kita. Soal nomor 6, ide Sang Yang Widiwasa bersifat Yapi Wijapaka ada di mana-mana. Jelaskan bagaimana Anda dapat membuktikan bahwa Tuhan ada di mana-mana. Jawaban, Sang Yang Widi bersifat maha ada, juga berada di setiap makhluk hidup. Tuhan atau Sang Yang Widi meresap di segala tempat dan ada di mana-mana. Atau Yakiwi pada Tuhan ada di mana-mana bukan berarti pembuktiannya bahwa Tuhan ada dalam bentuk fisik yang dapat dilihat oleh mata setiap makhluk hidup. Namun arti dari kata di mana-mana ini dapat dibuktikan bahwa Tuhan atau Sang Yang Widi meresap dalam segala ciptaan dalam diri manusia, hewan, dan segala ciptaannya. Soal nomor 7. Dalam kitab Menamo Dharma Sastra disebutkan Sruti Weda Wijinyo Dharmasram Dewa Smriti Te Sarva Teswamima Masyadaham Dharmoho Nirbabu. Menamo Dharma Sastra Bab 2 Sloka 10. Artinya, sesungguhnya Sruti dan Weda demikian pula Smriti adalah Dharma Sastra. Keduanya tidak diragukan dalam hal apapun karena keduanya adalah kitab suci yang menjadi sumber agama Hindu atau Dharma. Jelaskan mengapa Sruti dan Smriti merupakan sumber utama hukum Hindu. Jawaban, Smriti dinyatakan sebagai kitab Dharma Sastra, artinya dari Dharma Sastra Arti dari Dharma Sastra yakni ilmu hukum, serta dijadikan pedoman oleh umat Hindu guna mencapai tujuan hidup. Smriti ini bersumber dari kata Sruti yang dimana kitab Sruti atau kitab suci Weda ini adalah sumber dari segala hukum agama Hindu yang menjadi dasar dan sumber apapun yang dilakukan oleh umat Hindu. Soal nomor 8, berikan contoh pengalaman hidup yang pernah Anda alami yang ada hubungan dengan renungan berikut. Apapun perbuatan yang kau lakukan, engkau akan menuai hasil yang sepadan. Maka dari itu, engkau harus mengembangkan moralitas dan meresapkan nilai-nilai kemanusiaan. Ketika makanan menjadi basi, tidak ada gunanya menyimpan makanan tersebut. Karena itu akan menjadi semakin basi. Anda mungkin saja bisa menyembunyikan dosa-dosamu dari masyarakat, namun Anda tidak dapat menyembunyikan apapun dari Tuhan. Jawaban, dari renung ini memiliki kesamaan dengan konsep karma pala dalam ajaran agama Hindu yang memiliki arti apapun perbuatan yang kau lakukan saat ini maka hasilnya akan kau terima kemudian. Jika berbuat baik maka hasilnya akan baik, sedangkan jika berbuat buruk maka hasilnya juga akan buruk.
Adapun contoh yang pernah saya alami dalam kehidupan berbeda dengan renungan tersebut, yakni saya pernah dengan sengaja mengambil uang adik saya secara diam-diam. Dan pada suatu hari saya kehilangan uang dengan nominal yang sama saat mengambil uang adik saya secara diam-diam. Walaupun dosa yang saya lakukan tidak diketahui orang lain, tapi dosa tersebut tidak dapat disembunyikan dari Tuhan. Nomor 9, yoga dan meditasi adalah salah satu cara untuk kita bisa mendapatkan ketenangan jiwa, perasaan damai, dan bisa melepaskan dari rasa stres. Yoga dan meditasi bisa dilakukan oleh semua agama, bukan cuma untuk pemeluk agama Hindu. Serta sebenarnya yang dilakukan pada saat kita melakukan meditasi yoga adalah menenangkan pikiran, pemusatan pikiran, dan pengaturan nafas. Jelaskan mengapa yoga asana penting untuk meditasi. Yoga asana penting untuk meditasi karena gerakan asana memberikan manfaat positif bagi tubuh, seperti membuat pikiran lebih berkonsentrasi dan mengatur nafas dengan baik, seperti sikap Padmasana dan Siddhasana yang dapat memberikan efek ketenangan pada seluruh jaringan saraf, pikiran, dan dapat menopang tubuh dalam jangka waktu yang lama, karena tubuh mulai dikendalikan oleh pikiran dan sikap yang diperlukan untuk melakukan meditasi. Era modern saat ini lebih mengutamakan teknologi digital dan era informasi global, membuat orang-orang lupa dan cenderung menyibukkan diri ke dalam hal-hal yang berkaitan dengan hiburan teknologi semata. Hal inilah menyebabkan kurangnya berkehidupan sosial, bahkan berkurangnya rasa peduli terhadap manusia. Itu disebabkan peran teknologi yang menguasai hampir seluruh waktu dan kehidupan manusia masa kini. Seakan keutamaan terlahir sebagai manusia terabaikan. Jelas, kesatuan antara badan jasmani dan jiwatman menjadikan manusia selalu berkembang, serta mengapa menjadi manusia merupakan suatu hal yang paling utama. Jawaban, manusia itu berkembang dari segala aspek, mulai dari pola pikir, emosi, gaya hidup, dan lingkungannya. Pada dasarnya, manusia memiliki kesamaan berpikir, berkata, dan bertindak, atau dengan istilah Hindu, manusia itu memiliki Tri Pramana, Sabda Bayu Idep. Karena itulah dinyatakan sebagai makhluk hidup ciptaan Tuhan yang paling sempurna dari ciptaan Tuhan lainnya, seperti hewan yang hanya memiliki Dwi Pramana dan tumbuhan yang memiliki Eka Pramana. Sekian dari saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi, 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 Om.